Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Saya doakan sehat semuanya. Rekan-rekan mahasiswa, kita berjumpa kembali di mata kuliah pendidikan karakter atau karakter building di pertemuan yang kelima. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bisa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kelima ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kelima ini, kita akan membahas materi mengenai manajemen waktu atau time management. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu dapat dikatakan cara yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan waktu baik untuk kegiatan belajar atau bekerja, bersenang-senang atau bersantai, dan beristirahat secara efektif. Tanpa disadari, di setiap saat kita semua sesungguhnya telah membuat beberapa keputusan terkait manajemen waktu. Contohnya antara lain, seseorang memutuskan kapan akan ke kampus, kapan belajar di rumah, kapan berolahraga, beribadah, mengunjungi perpustakaan, bertemu teman, berbelanja, dan lain sebagainya. Semua putusan ini berperan penting di dalam penyusunan strategi manajemen waktu setiap orang. Jika kita dapat menyeimbangkan waktu, maka diharapkan hasilnya adalah konsentrasi kita akan meningkat. Organisasi waktu kita akan lebih baik. Produktivitas akan meningkat. Dan tidak kalah pentingnya tingkat stres akan berkurang atau hilang sama sekali. Dengan menata waktu secara lebih baik, maka kita akan menemukan keseimbangan antara kapan harus belajar, bekerja, bersantai, dan beristirahat yang akhirnya akan membuat hidup lebih berarti dan bahagia. Pengertian manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manusia merupakan makhluk yang terbuka, bebas memilih makna di dalam setiap situasi, mengemban tanggung jawab atas setiap keputusan, yang hidup secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola hubungan antar sesama dan unggul multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Manajemen belum memiliki definisi yang luas dan diterima secara universal. Etimologi. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia yaitu manager yang berarti mengendalikan. Manajemen berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Bahasa Prancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Ruang lingkup manajemen eksternal, lingkungan luar. Lingkungan eksternal manajemen terdiri dari A, lingkungan umum yaitu ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, teknologi, dan internasional.
Lingkungan ekonomi adalah lingkungan umum yang mencakup kesehatan ekonomi secara umum dari suatu negara atau wilayah tempat sebuah organisasi beroperasi. Lingkungan hukum politik adalah lingkungan umum yang mencakup peraturan pemerintah serta aktivitas politik yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku perusahaan. Sosial budaya adalah lingkungan umum yang mencakup karakteristik demografi, norma, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat tempat organisasi bergerak di dalamnya. Dimensi teknologi berupa kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam industri tertentu serta masyarakat secara luas. Lingkungan internasional ialah peristiwa yang berasal dari negara asing serta peluang bagi perusahaan Amerika di negara lain serta globalisasi dan paham ekonomi. Lingkungan internasional menimbulkan pesaing, pelanggan, serta pemasok baru dan membentuk tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Di lingkungan khusus atau tugas yaitu stockholder, customer, supplier, kompetitor, badan pemerintah, lembaga keuangan, dan serikat pekerja. Stockholder yaitu orang menentukan nasib perusahaan dan bentuk jaringan antar stockholder serta organisasi. Customer adalah orang dan organisasi di dalam lingkungan yang membeli barang atau jasa dari organisasi. Supplier adalah orang dan organisasi yang menyediakan bahan baku kepada pihak lain yang menggunakannya untuk menghasilkan suatu produk. Kompetitor ialah organisasi dalam industri atau jenis usaha yang sama yang menyediakan barang atau jasa kepada sekelompok pelanggan yang sama. Badan atau perwakilan pemerintah pada tingkat lokal, daerah, dan pusat sebagai penegak hukum dan peraturan yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional organisasi. Lembaga keuangan, perusahaan akan tergantung pada lembaga keuangan karena lembaga keuangan akan memberikan input modal keuangan. Lembaga keuangan juga menjadi perantara bagi organisasi ke pasar keuangan. Pasar keuangan akan memperlancar aliran dana dari pihak surplus dan ke pihak yang membutuhkan dana atau defisit dana. Manajer harus menentukan alternatif pendanaan utang, obligasi, jual saham, leasing yang paling murah dan fleksibel. Serikat pekerja yaitu organisasi yang menghimpun para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi para anggotanya. Internal lingkungan internal dalam terdiri manusia, financial, fisik, teknologi, sistem nilai, dan budaya organisasi. Alat-alat manajemen, kita lihat di sini alat-alat manajemen. Suatu usaha memerlukan alat atau sarana, mengingat tanpa sarana tujuan yang telah ditakung tidak akan tercapai. Alat-alatnya kita lihat di sini. Yang dikemukakan teori dikenal dengan istilah the 6 Ms management, yaitu manusia, money, uang, material, materi, market, pasar, dan metode tata kerja, dan ditambah suatu alat yaitu informasi. Ini adalah alat-alat manajemen. Penerapan manajemen dalam dunia kerja mempunyai beberapa fungsi, diantaranya perencanaan, planning, organizing, directing, keterampilan konseptual skill, keterampilan berhubungan dengan orang lain, humanity skill, dan lain sebagainya. Selain ketiga keterampilan dasar di atas, Ricky W. Griffin menambahkan dua keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu keterampilan manajemen waktu atau time management. Merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana, keterampilan membuat keputusan, dan lain sebagainya. Manajemen waktu. Manajemen waktu berkaitan dengan manajemen diri. Menurut Stephen R. Covey, ada 3 generasi manajemen waktu. Menurutnya, generasi pertama adalah generasi berdasarkan reminder, sarana yang akan mengingatkan kita bagaimana kita harus memanfaatkan waktu kita. Generasi ini menganjurkan kita untuk ikut arus, tetapi sambil berusaha memperhatikan hal-hal yang harus kita beri waktu untuk kita kerjakan. Membaca, mukorar, menghadiri acara atau rapat, mencuci, membersihkan rumah. Generasi ini ditandai dengan catatan singkat atau checklist daftar kegiatan. Daftar ini kita bawa kemana-mana agar kita tidak lupa. Di malam hari kita coret daftar kegiatan yang telah kita lakukan dan menuliskannya kembali esok harinya yang belum kita capai.
Generasi kedua adalah manajemen waktu yang berdasarkan diri pada perencanaan dan persiapan. Ini ditandai dengan penanggalan dan buku agenda atau catatan mengenai janji pertemuan atau kegiatan yang akan kita lakukan. Generasi ini adalah generasi efisiensi, tanggung jawab pribadi, pencapaian dalam kerangka tujuan yang telah ditetapkan, merencanakan ke depan dan penjadwalan kegiatan-kegiatan maupun peristiwa-peristiwa yang akan datang. Kita buat janji, menuliskan komitmen kita, menentukan deadline dan mencatat seluruh kegiatan kita, baik itu dalam buku maupun komputer atau network. Generasi ketiga adalah generasi perencanaan, prioritas, dan kontrol atau pengendalian. Waktu kita banyak kita manfaatkan untuk memperjelas nilai-nilai dan prioritas kita. Dengan pertanyaan ini, apa yang ku mau? Kita membuat master plan, tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek. Untuk meraih nilai-nilai tersebut, kita memberikan prioritas pada kegiatan kita secara harian. Generasi ini ditandai dengan bervariasi sarana perencanaan dan pengorganisasian baik elektronik maupun kertas dengan formulir terperinci bagi perencanaan harian. Dalam batasan tertentu, tiga generasi itu memang meningkatkan efektivitas dalam hidup kita. Misalnya efisiensi, perencanaan, skala prioritas, memperjelas nilai, dan penetapan tujuan. Namun pada dasarnya masih timbul kesenjangan antara apa yang sungguh sangat penting bagi kita dan cara kita memanfaatkan waktu. Lebih parahnya lagi, kesenjangan antara hasil dengan apa yang kita rasakan. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu? Kita lihat di sini ada diagramnya, ada yang penting dan tidak penting, ada yang genting dan tidak genting. Kuadran satu mewakili hal-hal yang mendesak, urgent, dan penting, important. Dalam kuadran ini kita menangani tuan rumah nagih sewa rumah dengan marah-marah mengejar deadline makalah atau tulisan kuliah, memperbaiki kompor rusak, atau krisis-krisis yang lain. Disinilah kita mengatur, memproduksi, memanfaatkan pengalaman dan kemampuan penilaian kita untuk menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan. Kalau kita mengabaikannya, kita akan terkubur hidup-hidup. Tetapi kita perlu menyadari bahwa banyak kegiatan penting menjadi mendesak karena penundaan tidak baik. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita. Yang kelima, kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.